Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini kami dari tim A5 akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah proses pemisahan 2 dengan modul drying. Next. Adapun anggota dari tim A5 yaitu dari kelompok A11 yang terdiri dari Alicia Amri Lubis dengan NIM 19005 dan April Siagian dengan NIM 19125. Lalu ada kelompok A15 dengan anggotanya itu Andre Moses dengan NIM 19057 dan Yeni Rahmadani dengan NIM 19132. Lalu yang ketiga kelompok A18 dengan anggota Wafi Mufadal dengan NIM 19062, Emi Anggia Maha dengan NIM 19111, dan yang terakhir Marna Tua dengan NIM 19134. Lalu kelompok yang terakhir yaitu A20, saya sendiri, Jimmy Martin Barasa dengan NIM 19064, dan yang terakhir Risma Manurung dengan NIM 19133. Next. Di mana ada 3 pokok utama yaitu natural drying, microwave drying, dan aplikasi industri. Lalu natural drying terdiri dari 4 poin yaitu yang pertama pengaruh ukuran terhadap pengeringan sampel, yang kedua pengaruh hubungan normalisasi moisture content terhadap waktu, lalu yang ketiga hubungan laju pengeringan terhadap waktu, yang keempat hubungan laju pengeringan terhadap moisture content. Lalu microwave drying juga sama dengan natural drying, yaitu yang pertama pengaruh ukuran sampel terhadap pengeringan sampel, yang kedua pengaruh hubungan normalisasi moisture content terhadap waktu, yang ketiga pengaruh hubungan laju pengeringan terhadap waktu, dan yang terakhir pengaruh hubungan laju pengeringan terhadap normalisasi moisture content. Baiklah, langsung saja. Pengeringan alami atau natural drying. Di mana poin pertama yaitu pengaruh ukuran terhadap pengeringan sampel. Di mana seperti yang kita tahu ukuran sampel di sini yang pertama yaitu 2 kali 1 kali 2 cm dan yang kedua 3 kali 2 kali 3 cm. Nah, di mana teorinya ini semakin kecil ukuran daripada sampel tersebut, maka proses pengeringan akan berlangsung semakin cepat. Dikarenakan semakin kecil ukuran, maka pergerakan air akan semakin cepat naik ke atas, sehingga tidak membutuhkan waktu lama, air yang ada di dalam sampel tersebut akan cepat menguap dan sampel akan cepat mengering. Maka hubungannya itu adalah berbanding terbalik, dan hasil yang didapatkan itu sesuai dengan teori. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang kedua adalah pengaruh hubungan normalisasi moisture content terhadap waktu. Nah, berdasarkan teori, hubungan dari keduanya ini dapat dirumuskan dengan dm per dt sama dengan mi dikurang mi tambah 1 per ti dikurang ti tambah 1, di mana dm per dt adalah laju pengeringan, mi adalah moisture content pada ti, dan mi tambah 1 adalah moisture content pada ti tambah 1, dan ti tambah 1 adalah waktu. Nah, berdasarkan persamaan yang ada, dapat disimpulkan bahwa hubungan dari normalisasi moisture content dengan waktu ini adalah berbanding terbalik. Di mana semakin lama waktu pengeringan, maka nilai moisture content akan berkurang ataupun mengalami penurunan. Nah, pada layar dapat kita lihat bahwa ada grafik dari hasil percobaan yang dilakukan. Nilai moisture content ini mengalami penurunan seiring bertambahnya atau semakin lamanya waktu pengeringan. Maka dari teori dan juga hasil percobaan yang ada dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan ini sudah sesuai dengan teori. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang nomor 3, untuk natural drying, adapun hubungan laju pengeringan terhadap waktu menit, di mana hubungannya dapat terlihat pada slide, di mana berdasarkan rumus WA sama dengan MA kurang M1 per TP, di mana M adalah massa dan T adalah waktu. Dan dari hubungan tersebut adalah hubungan berbanding terbalik, di mana semakin lamanya waktu pengeringan, maka laju pengeringan akan semakin kecil juga. Nah, dari gambar juga dapat terlihat hasil dari percobaan yang kami lakukan, di mana grafik yang kami dapatkan berdasarkan 2 run, di mana run 2 kali 1 kali 2 dan run 3 kali 2 kali 3, didapatkanlah grafik yang bersifat fluktuatif. Adapun penyebabnya ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut adalah, yang pertama adalah terjadi perubahan suhu pada saat pengeringan, yang kedua adalah di dalam proses penimbangan sampel terjadi ketidaktelitian, dan yang ketiga adalah suhu pada saat sampel berubah pada saat penimbangan sehingga mempengaruhi laju pengeringan. Selanjutnya.
Baiklah, poin yang keempat adalah hubungan laju pengeringan terhadap moisture content. Adapun hubungan antara laju pengeringan terhadap moisture content ini dapat dijelaskan pada persamaan yang tertera pada layar, yaitu dr X1 kurang X2 sama dengan X1 kurang X2 per T2 kurang T1, di mana dr X1 X2 ini adalah laju pengeringannya, dengan yang disimbolkan X adalah moisture content serta T adalah waktu. Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara laju pengeringan terhadap moisture content adalah berbanding lurus. Dan dengan data yang sudah kami peroleh dan kami lampirkan pada gambar di samping, pada run pertama itu 2x1 kali 2 dan run kedua adalah 3x2 kali 3. Data yang didapat adalah bersifat fluktuatif sehingga dapat disimpulkan percobaan belum sesuai dengan teori. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan ini adalah yang pertama terjadi perubahan suhu pada lingkungan saat pengeringan, dan kedua adalah perubahan kelembapan serta kecepatan udara di lingkungan pada saat pengeringan. Selanjutnya ada pengeringan dengan microwave, di mana judul yang pertama itu adalah pengukuran sampel terhadap pengeringan sampel, di mana pada ukuran sampel untuk run pertama itu berupa 2x1x2 cm, dan untuk run kedua itu sebesar 3x2x3 cm, di mana dalam waktu pengeringan untuk run 1 itu diperlukan waktu 120 menit untuk mencapai masa konstan, tetapi untuk run kedua dengan masa yang lebih besar diperlukan waktu sebesar 90 menit untuk mencapai masa konstan. Dari hal ini kita dapat bahwa percobaan yang dilakukan belum sesuai teori, tapi dalam hal penurunan massa bahwa terdapat pengaruh pengeringan terhadap penghilangan kadar air, di mana penghilangan kadar air yang selalu meningkat seiring bertambahnya waktu hingga mendapatkan massa konstan yang terkecil pada setiap run. Tetapi jika dibandingkan dalam antara run 1 dan run 2 terhadap ukuran belum sesuai sampel, di mana untuk run 2 itu membutuhkan waktu 90 menit, sedangkan untuk run 1 itu 120 menit. Di mana belum sesuai teori karena sesuai kita tahu perpindahan kalor juga tergantung pada koefisien seluruh dari perpindahan panasnya dibagi luas per suhu dalam Celcius. Di mana pada run 1 luas permukaannya itu lebih kecil dan run 2 itu suhunya lebih besar, sehingga untuk perpindahan kalornya secara teori run 1 memiliki perpindahan kalor antar lingkungan dengan bahan itu lebih besar, sedangkan run 2 itu lebih kecil, tetapi dalam kenyataan tidak, sehingga run 2 lebih cepat mengalami pengeringan konstan pada menit ke-90. Adapun penyebab hal tersebut diantaranya suhu tidak konstan dan juga pengukuran ataupun penimbangan yang terganggu karena ditimbang pada keadaan di luar, tidak pada keadaan vakum, dan yang ketiga itu ada pengaruh tekanan atau pengatur lain yang menghambat perpindahan panas tersebut. Next. Selanjutnya itu yang nomor 2, pengaruh hubungan normalisasi moisture content terhadap waktu. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa pengaruh normalisasi moisture content terhadap waktu yaitu berbanding terbalik, di mana semakin bertambahnya waktu maka normalisasi atau moisture content-nya semakin berkurang. Nah, adapun cara untuk menghitung moisture content yaitu berat awal dikurang berat akhir per berat akhir dikali 100 gram. Nah, berdasarkan teori semakin lama waktu pengeringan maka kadar air yang terdapat pada bahan semakin kecil dan kemampuan dalam penguapan atau pelepasan air dari permukaan atau semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, adapun hubungan yang sesuai dengan teori ini yaitu hubungannya berbanding terbalik. Nah, dari teori yang didapat bahwa hasil percobaannya telah sesuai dengan teori. Selanjutnya adalah pengaruh laju pengeringan terhadap waktu, di mana pada percobaan ini lama waktu pengeringan yang dibutuhkan hingga massa sampel mencapai konstan yaitu 180 menit, dengan interval waktu yang digunakan adalah 30 menit. Kemudian, laju pengeringan itu memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan waktu. Dapat dilihat dari persamaan tersebut, di mana laju pengeringan sama dengan massa sampel sebelum pengeringan per luas permukaan dikali kadar air awal dikurang kadar air akhir per waktu. Dapat dilihat dari grafik yang ada di layar bahwa sudah sesuai dengan teori, di mana laju pengeringan akan menurun seiring dengan lamanya waktu pengeringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman.
Selanjutnya ke poin 4 yaitu pengaruh hubungan laju pengeringan terhadap normalisasi moisture content. Jadi didapatkan grafik sebagai berikut, di mana kita menghubungkan laju pengeringan dengan normalisasi moisture content itu dengan rumus berikut, yaitu laju pengeringannya sama dengan moisture content pada waktu moisture content pada T1 dikurang moisture content pada TI ditambah 1 per satuan waktu. Jadi didapatkan dari persamaan ini didapatkan hubungan antara laju pengeringan dan normalisasi moisture content berbanding lurus, dan bisa dilihat dari grafik di sebelah kiri bahwa hasil yang didapatkan sudah sesuai dengan teori yang ada. Baik, selanjutnya adalah aplikasi industri, di mana contoh aplikasi industri yang ditampilkan ini merupakan untuk yang natural drying, di mana dari jurnal yang berjudul Proses Pengeringan Gabah pada Industri Pembenihan Padi di PT Padi Nusantara Mangir, Rogo Jampi, dari Damayanti dan kawan-kawan 2021, di mana sampel yang dikeringkan itu adalah gabah yang masih basah, kemudian ingin dikeringkan, di mana pengeringannya itu dilakukan sekitar dari jam 8 sampai jam 1 siang, karena pada jam segitu matahari baru naik juga kan, kemudian disitulah pengeringan lebih efisien dan optimal, karena kalau suhu terlalu tinggi misalkan pada jam 2 siang, maka akan menyebabkan perbedaan kapasitas air yang akan diuapkan. Terlalu banyak air yang diuapkan, nanti kualitas dari gabah ini akan buruk juga. Kemudian karena yang hasil pengeringan yang diinginkan rendemennya itu sekitar 12-13% kelembapannya. Kemudian adapun tujuan dari pengeringan proses dari misalkan untuk pangan itu biasanya khususnya untuk gabah ini, pertama itu memudahkan proses penggilingan. Kemudian yang tidak kalah penting juga untuk mempertahankan kualitas gabah, karena kalau misalkan dia terlalu basah, udah dibungkus atau dipakan, dimasukkan ke karung seperti yang terlihat pada diagram alirnya, itu akan menyebabkan mempermudah tumbuhnya aktivitas mikroba, sehingga hasil produk ini akan membusuk. Seperti yang dapat dilihat pada diagram alirnya, di mana gabah dipanen dari sawah, kemudian masuk ke pabrik, kemudian ditimbang, lalu dijemur, kemudian diratakan dengan ketebalan kurang lebih dari 5 cm. Maksudnya itu pas mengeringkannya itu kan di bawah sinar matahari langsung, dia diratakan supaya dia mengering secara merata dan sempurna. Kemudian gabah dibolak-balik, itu sambil dibolak-balik agar merata mengeringnya. Kemudian yang diinginkan hasil rendemen gabahnya 12-13, dan kemudian dikemas ke dalam karung hingga berat 70 kg. Sekian presentasi video presentasi tanya jawab proses pemisahan dari kami yang dengan modul pengeringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.